Perkenalkan, nama saya Mikael Simanjuntak, NPM 195010011, Prodi Ekonomi dan Bangunan, dosen di IAING Purbatambak SEMSI. Saya akan menganalisis sebuah video yang berjudul Dunia Usaha Terpapar Virus Corona, Pengusaha Kesulitan Bahan Baku. Link video ada di deskripsi. Saya mengambil beberapa rumusan masalah hasil dari analisis video yang saya ambil, yaitu bagaimana kegiatan ekspor impor di saat wabah COVID-19, apakah Indonesia kekurangan ketersediaan barang impor saat COVID-19, apakah yang akan terjadi jika Indonesia mencari produk impor dari negara lain, apakah dampak yang serius terhadap ketersediaan bahan baku saat wabah COVID-19, seberapa besar pengaruh kegiatan impor terhadap ekonomi, bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan para pengusaha yang berkurang bahan baku, bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan pengusaha yang terkena dampak virus COVID-19. Apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah supaya ekonomi Indonesia terus membaik meskipun dalam wabah COVID-19? Bagaimana keadaan ekspor impor di saat wabah COVID-19? Melihat dari data BPS impor 2020, April anjlok sekitar 18,84 triliun dibanding tahun 2019 sekitar 12 miliar triliun. Ekspor 2020 juga mengalami penurunan drastis 7,9% dibanding 2019 yang menjadi 12,15 miliar US dollar. Apakah Indonesia berkekurangan ketersediaan barang impor saat COVID-19? Tentu Indonesia kekurangan ketersediaan barang impor di masa COVID-19, contohnya komoditas gula dan beras. Harga gula pasir melambung di atas harga eceran tertinggi sejak awal tahun, sementara beras diramalkan akan terjadi defisit stok akhir tahun sehingga diperlukan untuk memenuhi konsumsi. Apakah yang akan terjadi jika Indonesia mencari produk impor dari negara lain? Saya mengambil dua sisi. Sisi yang pertama, sisi negatif. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual dari lebih murah di dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Sisi positif, melalui impor ini kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi sehingga mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Apakah dampak yang serius terhadap ketersediaan bahan baku saat wabah COVID-19? Ketersediaan bahan baku saat COVID-19 yaitu terganggunya aktivitas manufaktur akibat terhambatnya pasokan bahan baku yang masih sulit diatasi kendalanya ada pada disrupsi rantai pasokan bahan. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh kegiatan impor terhadap ekonomi? Impor sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien impor sebesar 2,895370 berarti apabila impor meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8195%, dan apabila impor menurun sebesar 1%, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,895%. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan para pengusaha yang kekurangan bahan baku? Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor. Upaya pemerintah yaitu membangun kawasan industri terpadu, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa, misalnya kawasan industri Batang, Subang, dan Majalengka yang tengah dikebut pengembangannya. Langkah ini untuk menarik investasi potensial serta upaya mensinergikan industri skala besar dengan industri skala menengah IKM. Bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan pengusaha yang terkena dampak COVID-19? Pemerintah mengeluarkan dana bantuan sebesar 123,46 triliun rupiah. Dana tersebut terdiri yaitu subsidi bunga 35,28 triliun,
pendapatan dari dana untuk rekonstruksi bahan sebesar 78,78 triliun. Bantuan Presiden tahap awal dianggarkan sebesar 22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro. Tahap selanjutnya dianggarkan menjadi sebesar 28,8 triliun bagi 12 juta pelaku usaha. Apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah supaya ekonomi Indonesia terus membaik meskipun dalam wabah COVID-19? Dalam setiap langkah yang pemerintah ambil tersebut selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Program exit strategi yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap, menandatangan kenormalan baru. Program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang ketiga, reset dan transformasi ekonomi.